Seperti yang lo tahu, di akhir pertunjukan Jakarta, gue selalu tutup dengan epilog. Ada yang beda dari epilog yang mau gue sampaikan. Biasanya epilognya ditujukan kepada lo. Hari ini berbeda. Kalau lo tangkap pola dari pertunjukan Mensrea, gue tuh pengen bilang bahwa apapun yang terjadi sama politik kita hari ini, kita wariskan itu ke anak-anak kita. Semua masalah politik turun ke mereka. Mereka nggak tahu apa-apa, mereka nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba karena situasi politik seperti sekarang. Karena kita yang abai, lalai, dan tidak peduli dengan kondisi politik kita. Semaunya dan sembarangan. Jadi, hari ini, epilog gua tidak didesain untuk lu. Epilog gua adalah sebuah surat untuk masa depan kita. Untuk anak-anak kita. Ceritanya, gue akan mewakili lu bicara kepada masa depan kita. Dalam hal ini, gue akan ngomong seakan-akan kepada anak-anak gue. Dengan lu di belakang gue, seakan-akan gue mewakili lu. Nah, untuk itu, oh my God. Oke, untuk itu, izinkan gue berbicara kepada anak-anak gue, mewakili lu. Hai anak-anak, ayah punya cerita. Ayah baru aja selesai baca buku, penulisnya orang Jepang. Judulnya If Cats Disappeared from the World. Bukunya tuh tentang seorang laki-laki yang tinggal berdua sama seekor kucing. Suatu hari laki-lakinya pusing, sakit kepala. Dia gak ngerti dia kenapa, terus dia pergi ke dokter. Dokter periksa dan ternyata dia punya kanker. Dan dia cuma punya waktu beberapa bulan lagi untuk hidup. Laki-laki ini sedih, anak-anak. Dia pulang ke rumah, kaget, di rumah tiba-tiba muncul satu sosok. It's the devil, iblis. Di buku itu dikasih nama Aloha. Laki-lakinya nanya, kamu ngapain di rumah saya? Iblisnya bilang, saya kesini mau ngasih tahu kamu sesuatu. Sebenarnya nyawa kamu hanya 1 hari lagi, besok kamu meninggal. Laki-lakinya kaget, dia gak siap, dia gak terima. Iblisnya bilang, tenang. Kamu bisa hidup 1 hari lebih lama, tapi imbalannya 1 hal di dunia ini mesti hilang. Laki-lakinya mikir gampang, manusia udah bikin begitu banyak sampah, hal-hal gak perlu, pasti ada banyak yang kita bisa hilangin. Ditanya sama Aloha, untuk 1 hari lebih lama, kamu mau hilangin apa? Laki-lakinya bilang, telepon, hilangin telepon, saya gak perlu telepon, gak ada orang perlu telepon, telepon ganggu. Oke kata Aloha. Hilangkan telepon. Besoknya laki-laki itu bangun, dia hidup lagi 1 hari. Tapi dia baru sadar, ketika telepon hilang, semua kenangan berkaitan dengan telepon hilang juga. Kenangan teleponan dengan teman, dengan mantannya, hilang semuanya. Seiring dengan hilangnya telepon, dia pikir, lain kali aku mesti mikir lebih pintar lagi. Aloha datang lagi. Besok kamu meninggal, kalau mau hidup 1 hari lebih lama, 1 hal mesti hilang. Dia bilang, aku udah tahu. Hilangkan film dari dunia ini. Saya udah nonton semua film sampah. Film bagus cuman partikelir sama mendarat darurat katanya. Aloha bilang oke, kamu bisa hidup 1 hari lebih lama, tapi film hilang. Besoknya dia bangun. Film hilang. Tapi dengan itu, semua kenangan tentang film hilang. Dia suka nonton film sama ibunya. Dia gak ingat ingatan itu. Besok ditanya lagi sama Aloha, kalau kamu mau hidup 1 hari lebih lama, 1 hal mesti hilang. Maunya apa? Laki-laki bilang, oke, buang jam dari dunia ini. Saya gak mau tahu nih jam berapa. Oke. Besoknya dia hidup, tapi hidup gak enak. Dia gak tahu nih jam berapa, gak tahu apa yang mesti diantisipasi. Besoknya Aloha nanya lagi. Kamu besok meninggal. Kalau mau hidup 1 hari lebih lama, 1 hal mesti hilang. Dia gak tahu, dia bingung. Aloha bilang, gimana kalau kucing? Hilangkan semua kucing,
di dunia. Laki-laki itu melihat kucingnya. Dan gak kebayang kalau dia harus kehilangan, lupa semua perasaan, semua rasa sayang yang dia pernah miliki bersama dengan si kucing. Dia gak sanggup. Akhirnya dia bilang, saya gak mau hidup satu hari lebih lama. Saya gak mau kucing hilang. Saya terima nasib saya. Allah bilang oke. Pemuda itu akhirnya menerima nasibnya. Nah, kadang anak-anak kalau ada masalah dalam hidup kita pengen masalah itu hilang secepatnya. Tapi masalah itu gak datang tiba-tiba. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan di dalam semua proses itu ada banyak kenangan yang terjadi. Kenangan yang menyenangkan, yang mungkin gak ada kaitan sama masalah. Menghilangkan masalah gak bisa tiba-tiba. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ayah minta maaf untuk semua masalah yang kamu alamin. Ayah pengen banget menghilangkan masalah ini secepat mungkin, tapi ayah gak bisa. Ayah butuh waktu. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ayah gak berani minta dimaafkan. Ayah gak berani minta kesempatan kedua. Ayah tadinya juga gak mau memaafkan diri ayah sendiri. Tapi ayah ingat, I've always loved to give someone else second chance. I think I'm giving myself a second chance. I am very sorry. I'm very sorry. I'll make it up to you guys if you give me time. Thank you so much. I love you. I'll make it up to you. I'll fix this, I promise. I promise. I'm coming home, kids. Selamat malam dan selamat datang 10.000 penonton di Indonesia Arena Jakarta dalam acara stand up comedy special show Mensrea dari Panji Pragiwaksono. Sekarang mari kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang gak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya, di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Lah aneh, solusi dari yang berani. Solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani, tapi gila. Loh. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani. Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mensrea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Ngomong-ngomong, Prabowo gemoy itu patah banget ya. Lupa ya, ada intel di antara kita. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Enggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Ferdi Sambo. Ikutin gambarnya, jangan ngide. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Hati-hati Mas Panji, ngomong politik tuh hati-hati.